Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Oktaviani dari kelas 4 AD 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu adalah tentang seminar proposal yang tentang topik saya. Yang dimana pada video kemarin saya menjelaskan tentang bab 2, yaitu adalah tentang penelitian terdahulu. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dan bab 3, yang dimana bab 1 itu adalah tentang pendahuluan dan bab 3-nya tentang metode penelitian. Nah, berikutlah videonya. Nah, jadi judul proposal yang akan dibahas terkait dan bab 1 bab 3-nya yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2015 sampai 2019. Nah, jadi dalam kali ini saya akan membahas tentang bab 1 dan bab 3-nya. Yang dimana bab 1 tentang pendahuluan itu yang dibahas terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab 3 yaitu terkait dengan metode penelitian akan membahas tentang jenis penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode penelitian data. Nah, selanjutnya yaitu adalah terkait dengan latar belakang. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan, di mana perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasinya itu tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial, baik itu terhadap lingkungan atau terhadap stakeholder. Jadi dengan adanya dampak-dampak tersebut, maka perusahaan itu harus melakukan kontribusi kepada masyarakat atau stakeholder agar tidak merasakan kerugian akibat kegiatan dilakukan oleh perusahaan. Nah, cara yang dapat dilakukan perusahaan itu adalah dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial atau kegiatan corporate social responsibility. Nah, jadi secara pengertian, corporate social responsibility ini adalah suatu pendekatan bisnis atau komitmen yang dilakukan perusahaan dengan memberikan kontribusi terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memberikan manfaat dan menitikberatkan kepada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Nah, pengertian itu berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ruroh dan Latifah pada tahun 2018. Nah, jadi CSR ini juga merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan berupa aktivitas sosial yang dimana untuk meningkatkan hubungan sosial dan untuk meningkatkan dan juga memperbaiki kemampuan perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini, di tahun 2020 ini, Indonesia atau seluruh dunia pasti sedang dialami bencana, yaitu pandemi COVID-19. Jadi dengan segala protokol keamanannya kian berdampak kepada masyarakat, utamanya yaitu adalah di sektor ekonomi. Jadi banyak para pekerja itu kena PHK dan juga banyak yang dirumahkan. Nah, jadi dengan adanya hal ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk meringankan beban masyarakat. Jadi salah satunya itu adalah dengan melakukan corporate social responsibility atau kegiatan tanggung jawab sosial. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan CSR itu tidak hanya dilakukan untuk karena suatu dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan, tetapi juga merupakan suatu kesadaran atau sukarela yang dilakukan oleh perusahaan untuk lingkungan dan masyarakat. Nah, contohnya seperti kegiatan CSR yang baru-baru ini di tahun 2020 ini yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya atau Wika. Nah, yang dimana perusahaan ini menyalurkan bantuan yaitu penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Dengan perusahaan ini melakukan penyemprotan desinfektan dan penyediaan sarana cuci tangan di berbagai lokasi di Jakarta Timur, serta penyaluran bantuan masker.
APD, sembako, dan lainnya. Nah, selain itu, kegiatan CSR lainnya juga dilakukan oleh PT Tower bersama Infrastruktur Rebecca atau TBIG, yaitu perusahaan ini membagikan paket sembako, kemudian memberikan masker kain, kemudian memberikan alat medis ke rumah sakit setempat, dan melakukan edukasi tentang pentingnya pemakaian masker kain dan imbauan mematuhi aturan pemerintah untuk melakukan physical distancing. Nah, eh, seperti dapat diketahui bahwa eh, kegiatan atau ketidakpedulian terhadap lingkungan itu pasti juga terdapat kasus-kasusnya. Contohnya seperti di tahun 2020 ini ada kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Kamarga Kimia Tekstil Indonesia atau KKTI dan juga PT How Are You Indonesia atau HAYI, di mana perusahaan tekstil ini terbukti mencemari lingkungan di Das Citarum dan dihukum dengan membayar ganti rugi material sebanyak 16,268 miliar. Nah, jadi dengan adanya kasus-kasus sosial dan juga ada pencemaran yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan menimbulkan populasi dan limbah. Kemudian terjadi juga eksploitasi sumber daya alam sehingga menimbulkan perhatian besar untuk penerapan CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa CSR itu dapat juga dilakukan karena adanya pencemaran dan juga adanya kurang kesadaran daripada pihak-pihak yang melakukan suatu kegiatan. Nah, oleh karena itu, selain itu juga CSR ini dilakukan karena adanya suatu bencana alam yang tidak dapat terelakkan seperti pada masa sekarang ini. Nah, jadi kewajiban CSR itu memang adalah suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan, bahkan dengan adanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, itulah tentang perseroan terbatas pasal 74. Nah, di mana dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha wajib melakukan kegiatan sosial dan lingkungan, di mana kewajiban ini telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan perseroan akan dikenakan sanksi jika tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi jika kita dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, banyak menjelaskan bahwa faktor-faktor dalam yang mempengaruhi CSR ini menyatakan bahwa banyak juga yang berpengaruh dan banyak juga yang tidak berpengaruh, di mana hasilnya tersebut sangat beragam. Nah, jadi oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut membuat saya atau sebagai penulis atau sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama itu adalah karena hasil penelitian sebelumnya yang beragam, kemudian masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap pencemaran dan terhadap lingkungan, kemudian untuk membuka mata para masyarakat bahwa perusahaan tersebut telah melakukan CSR dan di mana upayanya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu saya mengajukan topik yang berjudul pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan dan ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Nah, jadi di mana dalam penelitian yang saya akan lakukan ini mengacu pada acuan GRI G4, yaitu yang dikeluarkan atau GRI itu kepanjangan dari Global Reporting Initiative pada tahun 2013, yang dimana jumlah indikator yang akan dilihat sebagai penilaiannya itu adalah 91 item indikator dalam GRI G4 ini. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas tadi, maka kita dapat membuat rumusan masalah dan apa tujuan dari penelitian tersebut atau penelitian yang akan kita lakukan ini. Nah, jadi rumusan masalahnya itu adalah bagaimana pengaruh profitabilitas, terus kemudian ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI. Nah, jadi rumusan masalahnya itu ada 3 tersebut. Nah, sedangkan tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, selanjutnya
Kita akan melihat bagaimana sih kontribusi dari penelitian ini. Nah, jadi dalam kontribusi penelitian ini kita dapat melihat kepada empat, yaitu yang pertama itu untuk bagi penulis, kemudian bagi akademisi, kemudian bagi perusahaan, dan juga bagi investor. Nah, jadi yang pertama itu jika kita lihat dari bagi penulis, maka kontribusi penelitian ini adalah diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi CSR ini. Salah satunya seperti faktor-faktor yang akan dibahas penulis, yaitu terkait dengan faktor profitabilitas, kemudian ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris. Selain itu, agar juga menambah pengalaman di samping terkait dengan teori atau konseptual dari materi-materi tersebut. Nah, sedangkan bagi akademisi, jadi kontribusinya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kepada akademisi terkait dengan tambahan kepustakaan atau literatur dan juga referensi bagi untuk penelitian selanjutnya. Jadi akan menambah referensi lebih banyak, itu akan bagus untuk penelitian yang akan selanjutnya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa selanjutnya. Sedangkan kalau untuk bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, contohnya sebagai salah satu motivasi bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, yang dimana tanggung jawab itu CSR ini merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan perusahaan karena dapat mengangkat atau memberikan citra baik bagi perusahaan. Sedangkan kalau bagi investor ini diharapkan kontribusinya adalah untuk menjadi alat ukur dan juga untuk menilai kinerja perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan ini akan mempermudah kita dalam menulis laporan atau laporan proposal ini sampai dengan kesimpulannya. Nah, di mana sistematika itu terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, jadi di dalam bab pendahuluan ini akan membahas tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan di bab 2 yaitu tinjauan pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kemudian penelitian terdahulu, kemudian pengembangan hipotesis dan hipotesis penelitian. Selanjutnya bab 3 yaitu adalah metode penelitian, di mana bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, kemudian populasi dan sampelnya siapa, kemudian jenis data, sumber data, teknik penelitian data, kemudian variabel penelitian, dan definisi operasionalnya itu apa, dan kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya bab 4-nya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, jadi dalam bab 4 ini akan membahas tentang gambaran umum dari objek penelitian, kemudian analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian. Dan selanjutnya yaitu penutup. Nah, jadi dalam penutup ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian. Selain itu juga berisi tentang keterbatasan apa saja yang terdapat dalam penelitian ini, serta saran-saran yang menjadi pertimbangan untuk selanjutnya bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu masuk ke metode penelitian, yaitu di bab 3. Nah, jadi dalam metode penelitian ini yang akan dibahas itu adalah jenis penelitian. Nah, jadi jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana penelitian ini bersifat replikasi yang hasil uji cobanya atau hasil uji hipotesisnya itu didukung dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, sedangkan jenis datanya itu adalah data yang digunakan yaitu data sekunder, yang dimana data sekunder itu maksudnya adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui dokumentasi dari perusahaan-perusahaan, contohnya seperti laporan-laporan keuangan dan juga laporan tahunan perusahaan yang diupload atau diterbitkan perusahaan yang terdaftar di BEI atau di website di perusahaan resmi. Jadi mana periode yang diambil itulah periode 2015 sampai
19, di mana data tersebut akan diolah dengan menggunakan software program SPSS. Kemudian yaitu adalah populasi dan sampel dalam penelitian. Nah, jadi populasi dan sampelnya itu merupakan perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2015 sampai 2019. Jadi alasannya peneliti mengambil perusahaan konstruksi ini karena dalam konsep CSR, perusahaan itu harus mengupayakan interaksi perusahaan dengan masyarakat. Jadi terutama di sekitar proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan, dan setiap kegiatan proyek yang dilakukan perusahaan tersebut harus memberikan kontribusi yang baik baik dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi guna untuk meminimalisir dari dampak negatif dari aktivitas proyek yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi tersebut. Nah, jadi teknik untuk pengambilan sampelnya itu adalah dengan menggunakan purposive sampling. Jadi di mana purposive sampling itu adalah merupakan sampel dengan disertai dengan kriteria-kriteria tertentu yang dimana harus dipenuhi. Nah, jadi beberapa kriterianya itu yaitu pertama adalah perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Kemudian yang kedua yaitu adalah perusahaan konstruksi yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan atau annual report secara konsisten dari periode 2015 sampai dengan periode 2019. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan konstruksi yang menyediakan informasi tentang corporate social responsibility atau CSR-nya dalam laporan tahunannya atau annual report. Dan yang keempat itu adalah perusahaan konstruksi yang laporannya itu dinyatakan dalam mata uang rupiah dan melengkapi kelengkapan data yang digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya itu adalah teknik penelitian atau teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu dilakukan dengan dua cara, yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi. Yang dimana maksud dari studi pustaka itu adalah data-data dan teori-teori itu diperoleh dari penelitian dari artikel, yang dimana teori-teori tersebut diperoleh dari artikel-artikel atau dari jurnal dan juga hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan kalau untuk studi dokumentasi ini maksudnya yaitu adalah dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan dan laporan tahunan atau annual report yang dipublikasikan atau diterbitkan oleh perusahaan konstruksi pada periode 2015 sampai dengan 2019, baik itu diungkapkan atau diterbitkan di situs resmi perusahaan atau situs resmi BI, yaitu di www.idx.co.id. Selain itu juga dapat diperoleh dari jurnal-jurnal, kemudian dari artikel-artikel atau data-data lainnya yang terdapat di internet yang diungkapkan dalam website perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah variabel penelitian. Nah, jadi variabel penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu adalah variabel independen dan variabel dependen. Di mana variabel dependennya itu merupakan pengungkapan corporate social responsibility, sedangkan variabel independennya itu adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris. Nah, yang pertama, jika kita dilihat dari variabel dependen. Jadi variabel dependen atau variabel terikat itu secara pengertian merupakan suatu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Nah, jadi di mana seperti yang telah dijelaskan tadi, variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Jadi di mana yang terdiri dari informasi atau data yang diungkapkan oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas atau program sosial yang dilakukan baik lingkungan, kemudian ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lainnya dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada pihak berkepentingan atau stakeholder. Nah, jadi di mana dalam pengungkapan CSR ini menggunakan indikator GRI G4 atau Global Reporting Initiative versi 4, yang dimana pada tahun 2013 yang terdiri dari 91 item kategori pengungkapan. Nah, ini sehingga dapat dibuat formula, yaitu adalah CSRD sama dengan jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan per jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR menurut GRI G4. Selanjutnya, yaitu variabel
independen. Nah, jadi dalam variabel independen ini secara pengertian adalah merupakan suatu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Nah, jadi dalam variabel independen ini terdiri dari tiga. Yang pertama itu adalah profitabilitas. Nah, jadi secara pengertian profitabilitas ini adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam upaya untuk meningkatkan nilai pemegang saham, yang dimana pengertian ini berdasarkan pada penelitian Indrayanti dan Jini pada tahun 2018. Nah, jadi profitabilitas ini akan memudahkan manajemen perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Nah, dalam penelitian ini, profitabilitas ini akan diproyeksikan dalam ROA atau Return on Asset untuk mengetahui besarnya pengungkapan CSR berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari dari total aset yang dimiliki. Sehingga kita dapat membuat formulanya, yaitu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset. Selanjutnya, variabel independen yang kedua adalah ukuran perusahaan. Nah, jadi ukuran perusahaan ini menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset maupun total penjualan perusahaan. Nah, dan selain itu, ukuran perusahaan juga dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja. Selain itu juga volume penjualan, juga mencerminkan besar kecilnya perusahaan. Nah, jadi dalam penelitian ini ukuran perusahaan itu dihitung dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dibuat formulanya, yaitu adalah firm size sama dengan ln buka kurung total aset perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah yang ketiga dari variabel independen adalah ukuran Dewan Komisaris. Nah, jadi Dewan Komisaris itu merupakan suatu organ yang sangat penting dan juga yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada manajemen. Jadi untuk menentukan apakah manajemen itu sudah menjalankan dan memenuhi tanggung jawab serta mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal dari perusahaan. Nah, di mana untuk ukuran Dewan Komisaris ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Dewan Komisaris dalam perusahaan, sehingga formulanya tersebut dapat dibuat jadi UDK sama dengan total dari Dewan Komisaris perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai metode analisis data. Nah, jadi metode analisis data ini ada ada 4 metode dari analisis data. Jadi setelah kita mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti akan melakukan serangkaian tahap-tahap untuk menghitung dan mengolah data-data tersebut agar hipotesis dapat diajukan. Nah, jadi metode-metode yang digunakan yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Nah, jadi statistik deskriptif ini memberikan gambaran atau analisis dari data yang dilihat, itu dari nilai rata-rata atau mean, kemudian standar deviasi, kemudian varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan, yang dimana pengertian ini diambil dari buku Ghazali pada tahun 2018. Nah, jadi dimana statistik deskriptif ini hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti tanpa bermaksud untuk melakukan generalisasi sampel dan populasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Nah, jadi uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah data yang diperoleh layak digunakan dalam penelitian atau tidak. Jadi dan juga model regresi yang digunakan itu merupakan model regresi yang baik atau tidak. Jadi selain itu juga bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapat itu memiliki ketetapan dalam estimasi. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, jadi di mana secara singkat uji normalitas ini merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen itu mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Dan model regresi yang baik itu adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal. Sedangkan kalau untuk uji multikolonialitas itu tujuannya adalah untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan itu memiliki korelasi antara variabel independen. Jadi di mana model regresi yang baik seharusnya itu terjadi korelasi di antara variabel independen gitu. Sedangkan kalau untuk uji heteroskedastisitas ini secara
arti merupakan suatu ketidaksamaan yang terjadi antara variabel bebas dan independen dalam suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi, sedangkan kalau homoskedastisitas itu merupakan kesamaan yang terjadi antara pengamatan yang dilakukan. Nah, jadi model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas itu tidak terjadi. Jadi yang terjadi itu adalah heteroskedastisitas. Jadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi yang baik itu adalah model regresi itu mengalami kesamaan atau homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kalau uji autokorelasi itu tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu metode analisis data yang keempat. Nah, jadi metode analisis data yang keempat itu yaitu adalah analisis regresi linear berganda. Jadi analisis dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk menguji antara variabel independen yang lebih dari satu dengan variabel dependen. Nah, jadi selain itu juga meneliti pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen serta menunjukkan arah hubungan variabel tersebut. Nah, jadi di dalam penelitian ini dapatlah dibentuk formula dari analisis regresi linear berganda, yaitu CSRD sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah E. Nah, jadi di mana keterangannya CSRD itu merupakan pengungkapan CSR, X1 itu merupakan profitabilitas, X2 merupakan ukuran perusahaan, X3 merupakan ukuran dewan komisaris, alfa itu merupakan konstanta, beta 1 sampai beta 3 adalah koefisien, dan E adalah error. Nah, dan selanjutnya yang keempat adalah uji hipotesis. Nah, jadi uji hipotesis ini dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Nah, jadi untuk melakukan uji hipotesis itu diajukan, maka akan dilakukan uji koefisien determinasi atau R kuadrat, dilakukan uji pengaruh simultan atau uji statistik F, dan uji parsial atau uji statistik T. Nah, jadi di mana kalau uji koefisien determinasi atau R kuadrat ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerapkan variasi variabel dependen. Jadi yang di mana nilai koefisien determinasi ini terletak antara 0 dan 1. Nah, jadi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah uji pengaruh simultan atau uji statistik F. Nah, jadi kalau uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris itu secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu pengungkapan CSR. Nah, jadi pengujian yang dilakukan dengan menggunakan level signifikan 5% itu memiliki ketentuan yang dimana apabila nilai signifikannya itu besar dari 0,05 maka hipotesisnya tersebut ditolak, yaitu koefisien regresi tidak signifikan. Nah, hal ini membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Nah, sebaliknya, apabila nilai signifikan itu kecil atau sama dari 0,05 maka hipotesisnya diterima. Jadi yaitu koefisien regresi signifikan. Hal ini membuktikan secara simultan ketiga variabel independen penilaian tersebut bersifat atau berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya yaitu uji parsial atau uji statistik. Nah, jadi kalau uji T ini merupakan pengujian hipotesis yang pada dasarnya itu menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variabel independen. Nah, jadi dalam penelitian ini dilakukan uji T untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris secara parsial terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan CSR. Nah, jadi pengujian yang dilakukan dengan menggunakan, jika dilihat dari pengujian yang dilakukan dengan signifikan dengan nilai 0,5%, maka dasar pengambilan keputusannya itu yaitu
apabila nilai signifikannya itu besar dari 0,05, maka hipotesisnya itu ditolak, yaitu berarti koefisien regresi tidak signifikan. Dan ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang kedua yaitu apabila nilai signifikannya itu kecil dari 0,5, maka hipotesisnya itu diterima, yaitu koefisien regresi signifikan. Dan ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Nah, seperti itulah video yang dan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.